Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana nih kabar sobat-sobat sekalian? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Kira-kira pada kali ini ada yang tahu tidak saya akan membahas mengenai materi apa? Coba tebak. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja ke topik pembahasan ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu mengenai sebuah teori yang saya dapatkan dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, tentunya ini juga sangat penting loh guys bagi kalian sobat-sobat, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebelum kita membahas lebih jauh, rasanya kurang afdol deh kalau di awal sesi kita tidak melakukan perkenalan. Oke, sekarang saya perkenalan dulu ya. Halo sobat mahasiswa dan mahasiswi, perkenalkan nama saya Femi Hidayati. Saya adalah mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar semester 2 di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja kita ke topik pembahasan mengenai sebuah teori yang saya dapatkan pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang bernama Humanistik Teori. Oke, jadi perlu digarisbawahi ya guys. Topik kali ini yaitu mengenai sebuah teori humanistik teori. Kira-kira apa yang ada di pikiran sobat-sobat sekalian ketika mendengar humanistik teori? Secara logika kan kalau human artinya manusia, kemudian kalau teori kan artinya sebuah pendapat, cara, atau juga bisa aturan. Berarti kalau humanistik teori artinya suatu paham ataupun aliran mengenai manusia. Kira-kira seperti itu bukan ya? Nah, untuk lebih jelasnya, sobat-sobat sekalian bisa simak di pembahasan kali ini bersama saya, Femi Hidayati. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai humanistik teori, ada beberapa poin-poin sebagai dasar pembahasan topik ataupun materi pada kesempatan kali ini. Nah, poin-poin tersebut ada 3 sobat. Yang pertama, penjelasan mengenai humanistik teori. Dan yang kedua, relevansinya terhadap anak sekolah dasar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika kita menjadi guru sekolah dasar dan mengimplementasikan humanistik teori tersebut kepada anak peserta didik. Oke, pembahasan yang pertama yaitu penjelasan mengenai humanistik teori. Humanistik teori, apa sih itu humanistik teori? Jadi, humanistik teori adalah salah satu pendekatan ataupun aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan, pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Jadi, pada humanistik teori ini, berasumsi bahwa pandangan humanistik yang menyatakan bahwa manusia adalah agen yang bebas dengan kemampuan superior untuk menggunakan simbol-simbol dan berpikir secara abstrak. Artinya, di sini bahwa humanistik teori adalah teori perkembangan manusia di mana setiap manusia itu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai humanistik teori. Di antaranya, yang pertama ada Charlotte Bahler, dan yang kedua ada Abraham Maslow, kemudian yang ketiga ada Carl Rogers. Humanistik teori menurut versinya Charlotte Bahler terdiri atas 5 fase kehidupan. Yang pertama, fase di mana manusia berusia 0 hingga 15 tahun. Kemudian fase yang kedua, ketika manusia berusia 16 sampai 27 tahun. Fase yang ketiga berusia 28 hingga 47 tahun.
Dan yang fase keempat berusia 48 tahun hingga 63 tahun. Dan yang terakhir, fase ketika manusia berusia 63 tahun hingga seterusnya. Oke, jadi menurut versinya Bahler, dijelaskan pada fase pertama yaitu ketika usia 0 hingga 15 tahun, bahwa anak itu mengalami pertumbuhan biologis progresif, di mana anak itu di rumah dan di hidupnya masih berpusat pada kepentingan yang sempit, contohnya pada sekolah dan keluarga. Secara logika, progresif itu kan artinya kemajuan. Nah, berarti setiap anak yang berusia 0 hingga 15 tahun itu memiliki step by step ataupun tahap-tahap untuk mengembangkan atau terjadi kemajuan secara biologis. Nah, contohnya di kalangan sobat-sobat mahasiswa ini, tentunya di dalam sebuah kelas terdapat sebuah pertemanan. Nah, di dalam pertemanan itu terbagi atas kelompok-kelompok kecil yang biasanya sering kita dengar dengan circle. Ayo, apakah sobat-sobat mahasiswa di sini ada yang sudah mempunyai circle? Nah, dari circle ini, anak itu menjadikan zona nyaman mereka untuk mengembangkan pertumbuhan biologisnya. Misalnya dengan makan bareng, kemudian menentukan outfitnya bareng juga, terus kemana-mana nongkrong bareng, mengerjakan tugas kelompok ataupun tugas kuliah bareng, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah fase yang kedua, yaitu fase ketika usia 16 hingga 27 tahun. Di sini Bahler itu menjelaskan manusia terjadi ataupun mengalami pada pertumbuhan biologis lanjut, di mana ada kedewasaan seksual, kemudian perluasan aktivitas, dan memasuki kegiatan independen. Nah, contohnya itu adalah ketika sobat-sobat mahasiswa sekalian itu telah mengenal satu sama lain. Misalnya, dalam satu circle tersebut, terdapat salah satu yang memiliki hubungan asmara, tetapi dengan pasangannya itu terjadi sebuah problem. Kemudian, tempat yang pertama mereka akan bercerita adalah circle mereka. Jadi, kenyamanan mereka itu ataupun pertumbuhan biologi selanjutnya mereka dengan bercerita di circle tersebut. Nah, di sisi lain, pertumbuhan biologi selanjut itu tidak selamanya menceritakan tentang kehidupannya kepada circle mereka. Tetapi akan ada saatnya mereka itu lelah ataupun merasa kurang nyaman bercerita dengan circle mereka. Jadi, tempat kembalinya mereka adalah ke keluarga mereka sebagai rumah pertama dia ketika dilahirkan dan berkembang. Jadi, pada intinya, mereka yang memiliki masalah yang awalnya curhatnya dengan circle mereka, maka mereka akan merubah pandangannya dan akan kembali ke keluarga mereka. Dan selanjutnya adalah fase yang ketiga, yaitu fase di mana manusia ketika berusia 28 hingga 47 tahun. Nah, jadi pada fase itu dinamakan fase stabilitas biologis. Bahler sendiri menjelaskan pada fase stabilitas biologis ini merupakan fase periode puncaknya. Jadi manusia itu akan menjalin relasi personal dan sosial yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kan pada fase biologi selanjut, mereka itu cenderung bercerita dengan circle, terus mereka sadar kemana mereka harus kembali. Nah, setelah mereka kembali, mereka itu sudah tidak butuh circle-circle itu, sobat. Jadi perlu digarisbawahi dan perlu diperjelas ya, bahwa Bahler sendiri menjelaskan di fase puncak ini, mereka sudah tidak memerlukan circle-circle yang dulunya itu menjadi zona nyaman mereka. Mereka akan lebih fokus menentukan kemana mereka harus berjalan, pandangan hidup mereka itu seperti apa, dan lebih tepatnya mereka akan mematangkan karirnya di fase ketika berusia 28 hingga 47 tahun. Dan mereka juga tahu mana hubungan yang lebih penting yang harus dijaga, yaitu adalah keluarga. Oke, selanjutnya adalah fase yang keempat, di mana manusia itu berusia 48 hingga 62 tahun. Nah, di sini Bahler menjelaskan ketika usia ini,
manusia akan kehilangan fungsi produktif, di mana apabila ketika masa mudanya manusia itu kurang menerapkan pola hidup yang sehat, mereka akan merasakan rasa sakit. Selain itu, kemampuan mereka akan berkurang, khususnya terhadap aktivitas-aktivitas yang berat. Rutinitas yang memberatkan mereka akan membuat mereka mudah lelah. Selanjutnya adalah fase yang kelima, di mana manusia sudah berusia 63 tahun hingga seterusnya. Nah, di fase ini merupakan fase yang terakhir menurut Bahler. Di dalam versinya dijelaskan bahwa di fase ini terjadi penurunan biologis serta meningkatnya penyakit. Nah, kan pada fase yang keempat itu sudah timbul gejala-gejala ataupun penyakit yang dirasakan akibat pola hidup yang kurang sehat. Nah, kemudian di fase 5 ini penyakitnya itu sudah mulai meningkat sobat, dan dibutuhkan suatu pencegahan yang berguna untuk meringankan rasa sakit mereka, misalnya dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Nah, sepertinya cara-cara yang tersebut ataupun konsultasi dengan dokter itu juga diperlukan. Selanjutnya, humanistik teori menurut tokoh ahli yang kedua yaitu adalah Abraham Maslow pada tahun 1908 hingga 1970. Nah, menurut Maslow sendiri, humanistik teori itu merupakan hierarki kebutuhan bagi manusia yang didefinisikan sebagai perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, Maslow sendiri membagi hierarki kebutuhan itu dalam 5 kategori untuk menyusun kebutuhan manusia. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai hierarki kebutuhan menurut Maslow. Yang pertama adalah self-actualization, yang dapat kita artikan sebagai aktualisasi diri kita. Nah, pada aktualisasi diri menurut Maslow ini dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai tujuan yang mereka mau. Contohnya adalah ketika dalam pertemanan kita itu memiliki perasaan yang lebih terhadap seseorang. Misalnya perasaan itu menimbulkan kita itu kagum terhadap orang tersebut, ataupun kita itu menyukainya. Jadi bagaimanapun caranya, kita akan mengeluarkan effort kita untuk mendapatkan orang tersebut. Dari situ wujud aktualisasi diri dapat terrealisasi. Kemudian, hierarki kebutuhan yang kedua menurut Maslow itu adalah self-esteem. Nah, self-esteem ini adalah suatu kebutuhan yang memerlukan pemenuhan dan pemuasan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, Maslow sendiri membedakan self-esteem menjadi 2 jenis, yaitu penghargaan diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Misalnya, mengenai penghargaan, kita mengikuti sebuah ajang, kemudian kita menang dan akan mendapatkan reward sesuai dengan yang telah disepakati pada awal kegiatan. Kemudian, hierarki kehidupan menurut Maslow yang ketiga adalah love and belonging, appreciation and affection, di mana arti ini seseorang itu membutuhkan kasih sayang. Dan perasaan itu mencangkup perasaan seseorang seperti termilikinya cinta, kasih sayang, keluarga yang bahagia bersama dengan suami atau istrinya, dan memperoleh anak dari perkawinan yang sah, serta dapat tergabung dengan organisasi sosial. Di sisi lain, seseorang di dalam love and belonging ini membutuhkan kebutuhan sosial, di mana seseorang itu memperhatikan seseorang yang membutuhkan penghargaan ataupun penghormatan dari orang lain. Contohnya, ketika para sobat mahasiswa ini memiliki perasaan lebih terhadap seseorang, kemudian kalian itu memiliki hubungan dengan berpacaran. Nah, dari berpacaran itu terdapat masalah ataupun problem yang menjadikan kalian itu tidak selaras ataupun merasa tidak cocok lagi seperti pada awal-awal pacaran. Nah, setelah itu kalian itu putus dari hubungan. Nah, dari putus hubungan itu seseorang akan merasa kehilangan. Nah, dari kehilangan itu mereka akan memiliki sifat kedewasaan. Jadi, cara mereka untuk dewasa itu memiliki prosesnya sendiri-sendiri.
dari pacaran, kemudian putus, kemudian merasa kehilangan, dari kehilangan mereka tidak ingin menunjukkan kalau dia itu pantas untuk dirinya, tetapi mereka akan menunjukkan bahwa dia tidak akan menyesal bahwa dia telah putus hubungan dengan mantan pacarnya. Jadi kedewasaan itu akan muncul dari kehilangan seseorang. Oke, jadi hierarki kebutuhan oleh Maslow yang keempat itu adalah safety need atau security and stability. Nah, di sini safety need itu dapat diartikan sebagai seseorang yang menginginkan rasa aman. Nah, tadi kan setelah love and belonging ataupun seseorang membutuhkan rasa kasih sayang, kemudian di fase yang keempat ini Maslow menjelaskan bahwa seseorang itu menginginkan rasa aman. Pada dasarnya, rasa keamanan itu mengarah pada dua bentuk. Yang pertama adalah kebutuhan keamanan jiwa, dan yang kedua adalah kebutuhan keamanan harta. Kemudian yang terakhir itu ada physiological needs atau yang dapat kita artikan sebagai kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan yang paling dasar dan harus terpenuhi bagi seorang individu. Nah, kebutuhan dasar itu bisa meliputi sandang, papan, dan pangan. Nah, contohnya kebutuhan itu bisa kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan perumahan, dan kebutuhan istirahat untuk menjaga kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu relevansi humanistik teori menurut Abraham Maslow kepada anak sekolah dasar. Pada self-actualization, anak sekolah dasar itu akan cenderung aktif belajar untuk mendapatkan peringkat 1, karena biasanya anak di sekolah dasar yang memiliki prestasi yang baik ataupun peringkat yang paling tinggi mereka dianggap yang paling pintar. Jadi mereka akan bersungguh-sungguh menggunakan segala caranya agar mendapatkan peringkat 1. Kemudian poin yang ketiga adalah bagaimana ketika kita menjadi seorang guru dan mengimplementasikan teori aktualisasi diri atau self-actualization terhadap anak peserta didik. Nah, caranya berarti pada aktualisasi diri ini, kita harus sering-sering melakukan komunikasi dua arah terhadap anak sekolah dasar. Kemudian, kita juga harus memotivasi dan mengajarkan nilai-nilai yang positif agar meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang kedua adalah self-esteem. Nah, di mana relevansi terhadap anak sekolah dasar itu biasanya ketika mereka sudah mendapatkan sebuah prestasi yang baik, mereka akan merasa senang, merasa bangga, dan kita sebagai guru bisa memberikan suatu penghargaan. Nah, kemudian implementasi terhadap anak sekolah dasar, khususnya para peserta didik itu, kita bisa melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang, dan kita juga memberikan penghargaan tidak hanya kepada anak yang berprestasi saja, tetapi juga dengan anak yang memiliki tingkat pendidikan ataupun prestasinya itu belum maksimal. Dan penghargaan itu sebagai wujud apresiasi seorang guru kepada anak sekolah dasar. Jadi semuanya itu tetap mendapatkan sebuah penghargaan, namun porsinya yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah love and belonging. Nah, di sini juga ada affiliation and affection. Pada relevansi terhadap anak sekolah dasar itu, kita sebagai guru nantinya bisa memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya yang diberikan oleh keluarganya terhadap siswa. Jadi kita selain sebagai guru, kita juga sebagai orang tua mereka di sekolah. Pemberian kasih sayang itu sangat penting bagi peserta didik karena mereka tidak akan merasa sendirian. Mereka di sekolah juga memiliki keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Dan untuk mengimplementasikan teori tersebut dalam peserta didik itu, selain kita memberikan kasih sayang dalam bentuk apapun itu, kita juga harus lebih teliti dan lebih cermat dalam memahami peserta didik. Misalnya, peserta didik itu sering murung, sendirian, dan kurang bergaul terhadap anak-anak yang lain atau ada persoalan yang lainnya. Kita sebagai guru bisa lebih mengamati dan memperhatikan serta menanyakan terhadap para peserta didiknya apa yang sedang terjadi terhadap siswa tersebut. Jadi kita itu harus bisa menjadi bimbingan konseling mereka. Mereka mau bercerita dengan kita dan kita membantu menyelesaikannya. Sehingga kewajiban guru itu
bisa terselesaikan dengan adanya kerjasama antara guru sendiri dan siswanya. Selanjutnya, poin yang keempat adalah safety need ataupun security and stability. Jadi, pada safety need ini terjadi keseimbangan antara pemberian rasa kasih sayang dan juga pemberian rasa aman. Setelah anak itu mendapatkan sebuah kasih sayang, mereka akan merasa lebih aman. Mengapa? Karena dari rasa sayang itu akan menimbulkan kedamaian di dalam diri mereka, jadi mereka itu akan merasa aman. Oh, saya itu tidak sendiri di sini. Itu pemikiran anak yang tidak semua orang itu bisa memahami apa yang diutarakan oleh anak tersebut. Jadi, rasa aman yang didapatkan oleh anak akan memberikan kebebasan bagi anak untuk beraktivitas di sekolah. Kemudian, wujud implementasi kita sebagai guru terhadap anak peserta didik adalah anak itu akan bebas melakukan hal apapun di sekolah, kemudian akan menceritakan apa yang menjadi hambatan mereka di sekolah. Jadi, mereka akan mendapatkan rasa aman yang setara. Nah, yang terakhir adalah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Jadi, relevansi terhadap anak sekolah dasar adalah anak itu dapat menyesuaikan sandang, papan, dan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, jadi ketika anak itu di sekolah dasar, saya harus menggunakan seragam sekolah, kemudian saya makan ketika waktu istirahat dan tidak makan ketika di jam pelajaran. Dan di sekolah itu harus menaati aturan dan tata tertib. Jadi mereka itu tahu kebutuhan mereka di sekolah dan di rumah. Dan yang poin untuk implementasi ketika kita menjadi guru dalam mengimplementasikan teori physiological needs ini terhadap anak, yaitu kita harus sering-sering memberikan nasihat dan melakukan evaluasi setiap harinya demi kenyamanan anak peserta didik kepada kita. Selain itu, kita juga bisa menerapkan, contohnya ketika di hari Kartini, kita bisa menyemarakkan anak-anak sekolah dasar, bahkan guru, karyawan, dan staf untuk memakai pakaian adat-adat di Indonesia. Jadi dari situ fungsi kebutuhan fisiologis itu satu persatu, sedikit demi sedikit akan menjadi naluri dari diri mereka sendiri dan akan dipahami dengan caranya siswa-siswa sendiri. Nah, selanjutnya yaitu humanistic theory. Menurut tokoh ahli yang ketiga yaitu Carl Rogers pada tahun 1902 hingga 1987 mengenai teori perkembangan personal. Nah, di sini Carl Rogers itu menjelaskan bahwa teori ini didasarkan pada prinsip humanistik bahwa jika orang diberi kebebasan dan dukungan emosional untuk bertumbuh, mereka bisa berkembang menjadi manusia yang berfungsi secara penuh. Jadi, Carl Rogers ini membagi menjadi dua di dalam teori perkembangan personal, yaitu I or me dan real self. Dan apa itu I or me? Jadi, I or me itu bagaimana cara ataupun sudut pandang mereka terhadap dirinya sendiri. Ketika kita berhadapan dengan orang, terus orangnya itu kita rasa cuek. Kenapa sih kok si A cuek? Nah, pasti yang mereka lontarkan adalah, ya saya memang seperti ini, saya itu memang cuek. Kemudian jika si A harus disuruh royal atau disuruh tidak cuek, ya mereka tidak bisa, karena pada dasarnya cara sudut pandang mereka terhadap dirinya itu, ya memang saya itu cuek, saya itu memang seperti ini, seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada real self. Nah, real self itu berasumsi seharusnya kita itu harus bagaimana sih? Gitu. Jadi, apa yang harus kita lakukan jika sesuatu itu sudah terjadi? Nah, akan saya beri contoh. Nah, misalnya kan kita sudah tahu tuh ya, kalau si A tadi di I or me itu si A itu udah cuek. Nah, maka di reserve ini, kita itu kalau udah tahu dia cuek, ya kita tidak boleh cuek. Apalagi misalnya yang cuek itu adalah orang yang kita kagumi atau orang yang kita sukai. Jadi, di reserve ini konsepnya juga lebih berbeda daripada di I or me. Ketika kita berhadapan dengan orang lain yang memiliki sifat cuek, misalnya, kita juga tidak boleh mengimbangi dengan rasa cuek. Jadi, kita harus memiliki cara ataupun strategi bagaimana agar orang itu tidak cuek dengan kita. Jadi, di reserve konsepnya itu masih bisa dirubah.
kalau mereka cuek, terus kita memiliki strategi agar mereka tidak cuek, mereka juga akan bisa merubah porsi cueknya itu terhadap kita berbeda daripada dengan orang lain. So, jangan memaksakan orang lain untuk memahami diri kamu, tetapi kamu tidak bisa menghargai balik. Kemudian, kamu juga harus bisa berbaur sebagaimana mestinya dengan orang lain. Nah, di antara I or me dan real self ini terdapat suatu proses yang dinamakan dengan conditional positive regard. Nah, di konsep conditional positive regard ini dijelaskan bahwa seseorang itu akan diakui ataupun dipuji berdasarkan hasil pencapaiannya yang bersyarat. Nah, contohnya itu adalah ketika siswa itu meraih peringkat 1, maka mereka itu akan dibanggakan dan akan lebih mendapatkan perhatian lebih dari seorang guru. Selain conditional positive regard, juga terdapat unconditional positive regard. Nah, di sini seseorang anak ataupun seorang anak itu dihargai dan diakui memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan, sehingga anak itu dihargai karena mereka menjadi dirinya sendiri. Hanya dengan menjadi dirinya sendiri, mereka bisa dihargai. Jadi mereka itu sudah merasa, oh, aku tidak perlu mengubah dirinya sendiri hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara. Jadi unconditional positive regard ini adalah pencapaian yang tidak bersyarat. Contohnya adalah ibu yang tanpa pamrih menyayangi anaknya meskipun anaknya itu senakal apapun. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, yang lebih baik untuk anak itu lebih condong ke yang unconditional positive regard. Mengapa? Karena di situ anak itu dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan penuh keyakinan dalam melangkah. Karena saat anak itu merasa dapat dipercaya ataupun dipercaya oleh orang tuanya, mereka akan bersikap terbuka ketika mengalami hal-hal yang baru. Kemudian, untuk relevansi terhadap anak sekolah dasar pada teori perkembangan personal ini, kita sebagai seorang guru nantinya bisa, apabila anaknya itu tidak seperti anak-anak pada umumnya, kemudian bersikap lebih pendiam daripada yang lainnya, setidaknya kita bisa memahami mereka dan kita tidak memaksakan mereka harus bersikap yang ceria ataupun bagaimana, karena pada dasarnya anak itu akan mengalami proses perkembangan yang berbeda dan ada masanya sendiri untuk bisa sama dengan anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, bagaimana ketika kita menjadi seorang guru dan akan mengimplementasikan teori perkembangan personal oleh Roger ini terhadap anak peserta didik. Jadi, kalau kita sudah tahu anaknya pendiam, maka jika kita sudah tahu anaknya itu tipe pendiam, kita tidak boleh menyeimbangkan dengan berkomunikasi dengan mereka dengan sifat kita yang pendiam pula, tetapi kita harus menyeimbangi dengan sifat kita yang bahagia, kemudian ceria, sehingga intinya yang dapat menghibur anak peserta didik tersebut. Dan juga kita harus melakukan evaluasi juga ataupun komunikasi dengan orang tua peserta didik bahwa lingkungan juga dapat mempengaruhi proses perkembangan personal terutama bagi anak sekolah dasar. Jadi, orang tua di rumah juga wajib memperhatikan pergaulan di lingkungan rumahnya. Selain itu, setelah anak peserta didik memahami I or me dan real self, maka terbentuklah suatu ideal self. Nah, bagaimana sih anak peserta didik yang ideal itu? Jadi, anak peserta didik yang ideal self yaitu adalah mereka yang mampu memanajemen waktu dan bisa aktif dalam suatu aktivitas ataupun kegiatan. Nah, mereka itu akan dapat dengan sendirinya membagi waktu mereka, memanajemen waktu mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita didik melalui I or me dan reserve, dan diimbangi ataupun diiringi dari conditional positive regard, dan yang kita terapkan adalah unconditional positive regard. Jadi, sobat-sobat mahasiswa dan mahasiswi, perlu kita ketahui bahwa orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang mampu mencapai keselarasan antara dirinya yang real atau yang disebut dengan real self dan diri mereka yang diciptakan yang kita sebut dengan ideal self sebagai suatu kondisi ataupun situasi yang menghargai kebebasan dari konflik internal dan kegelisahan. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan.
Untuk sobat-sobat mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada kesalahan ataupun penjelasan yang kurang tepat ataupun kurang jelas, dan kalian juga bisa memberikan saran, masukan, dan juga kritik untuk kemajuan dan pembenaran pembahasan topik yang saya sampaikan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sobat.